Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nabila dengan NIM 10801253004. Di sini akan membahas perbaikan UTS dari fisika 2 semester 2. Oke, di sini langsung saja ke soalnya. Berikut soalnya. Di sini akan langsung saja, tanpa berlama-lama, langsung pembahasan pada nomor 1. Sorry. Nah, langsung kita ketemu ya. Batang posisinya dari 6x minus 5y min 6x min 5y ke 19x min 5y meter, dan panjangnya kenapa dari 30 jadi 25 cm, karena min dari 19 ke min 6 kurangi, karena minus bertemu minus hasilnya positif, jadi yang diperoleh adalah 25 meter. Untuk muatan tutani adalah 30 mikrokolom. Untuk 30 mikrokolom kita ubah jadi satuannya kolom menjadi 30 kali 10 pangkat min 6 kolom. Oke, di sini kita cari rapat muatannya dulu. Cari muatan atau lambda ya. Kita bisa pakai persamaan Q lambda sama dengan Q per L. Q-nya 30 mikrokolom, L-nya 25 kolom. Seperti yang kita ketahui, kita bisa sederhanakan menjadi 6/5 dikali 10 pangkat min 6. Lalu hasil akhir 1 kali 2 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian kita lanjut ke titik targetnya. Diketahui dari soal diminta untuk targetnya 3x 7y. Untuk jarak tegak lurusnya A, kita carinya dengan mencari selisih y batang antara y batang dengan ini antara y batang yang dari min 5 ya. Nah, dari min 5 sampai ke 7, jadi 7 dikurangi min 5 karena positif, berbawah luas jadi 12. Kemudian kita cari batas ke kirinya. Batas ke kiri itu dari tengah ke kirinya min 6, jadi 3 dikurangi min 6 karena minus jadi positif, hasilnya 9. Untuk ke kanannya kita jadi 3 ke 19 dikurangi 3 artinya 16. 16 dikurangi 3 gitu aja ya. Lanjut untuk mata 7B, tadi di soal diperoleh 2,5 mikrokolom, kita ubah jadi satuan kolom jadi 2,5 dikali 10 pangkat 6 kolom, dan posisinya ada di 0 sampai 0, 3. Kemudian ditanya hanya, jadi gambarnya ini ya. Karena dari yang diketahui kita sudah bisa membahas ini dari gambar ini. Kemudian selanjutnya sisi miring. Oke. Kita mencari sisi miring kiri dan sisi miring kanan dengan rumus akar alas kuadrat ditambah miring kuadrat. Ini bolak-balik bisa ya, karena alasnya di sini adalah alasnya di sini 16, sisi kanan 16, alasnya 16. Untuk yang sebelah kiri alasnya 9, sorry,
12 itu miringnya, jadi kita tulis 12 kuadrat, 16 kuadrat, 9 kuadrat, yang hasilnya jadi 12 kuadrat itu 44, 16 kuadrat 26, 9 kuadrat 21, akar 420, akar 256, 14. Dan selanjutnya kita bahas alas tambah akar alas kuadrat sama kuadrat. Tadi kita pakai rumus trigonometri ya. Kemudian kita lanjut untuk mencari cos T, cos beta dan cos alpha. Ya, kita harus tahu dulu cos itu samping miring dan sin bukan miring, jadi diperoleh sin alpha 12/15, sin beta 12/20, sin alpha min 9/15, dan sin beta 16/20. Selanjutnya kita lanjut ke sin alpha dan sin cos alpha dan sin alpha itu ujung kiri, dan cos beta dan sin beta itu ujung kanan. Selanjutnya kita lanjut ke medan batang. Untuk medan batang kita gunakan persamaan E sama dengan K lambda per A dalam kurung cos beta dikurangi cos beta dikurangi cos alpha dikuncup ditambah sin beta dikurangi sin alpha C. Kemudian kita masukkan nilainya dari K lambda 9 kali 10 pangkat 9 1 kali 1,2 kali 10 pangkat min 6 per 12. Kita masukkan cos beta dikurangi cos alpha, kita masukkan sin beta dikurangi sin alpha C. Kemudian hasil yang diperoleh adalah 4/50 I tambah 9/50 C per dikali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Kemudian kita cari medan titik B. Untuk medan titik B nya kita pertama mencari vektor R atau arah R. Kenapa di sini belum saya tulis? Karena di sini ada kekurangan. Untuk mencari R, vektor arah R, kita gunakan perkalian silang ya tadi. Begini, 3 0, coba yang 3 sama 0 tadi titik titik koordinatnya muatan B. Terus 37 itu tingginya, jadi kita pakai perkalian silang untuk membantu, jadi dikurangi ya, tapi kita pakai perkalian silang kayak disilang gitu loh. Dikurangi 0 3 kurang 0 3 cuma 4, jadi arahnya itu 4 ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena hasilnya ini tadi. Untuk mencari R mutlak, kenapa bisa 5? Jadi hasilnya 3 dan 4. Jadi kita kuadratkan. R mutlak 3 tambah 4 kuadrat 9 plus 16 sama dengan 40. Ya, karena yang mendapati ini adalah
4,7 kita bulatkan menjadi 5. Oke, selanjutnya jadi di sini nanti kita bisa menulisnya seperti ini ya. Kenapa begini? Karena pada dasarnya tuh seperti ini. Arah R per R mutlak. Langsung kita masukkan di persamaan kaki B per R kuadrat kali R kuncup. Langsung masukkan angkanya, kemudian ini keluar adalah ini. Oke, kita cari hasilnya 9 kali 10 pangkat pangkat nggak ada pangkat. Oh ya, 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2,5 kali 10 pangkat ini 6 per 5 pangkat 2. Nah, dikali 3 per 5 3 per 5 nggak bisa ya, sorry, bukan kalkulator saintifik, maka hasilnya akan menjadi ini 27i kuncup per 50 per ditambah 3 6 per 50 C kuncup per 10 pangkat 3 Newton per kolom. Untuk mencari totalnya itu kita bisa jumlahkan 18 per 50i tambah 45 per 50 C dikali 10 pangkat 3 N per kolom. Hasilnya sudah keluar. Kemudian ini baru jawaban nomor A, 1A, 1B nya belum. Untuk menghitung 1C, 1B misalnya. Nah, 1B kita gunakan persamaan F berat 3 meter kali Q, nggak ada per ya, langsung aja kita tulis, kita masukkan Q nya itu hanya belum ketemu, langsung saja kita Q ini 3 per 10 pangkat 6 terus dapat kita peroleh sebesar 5. Berikut hasil dari B. Karena B kita mencari gaya vektor, jadi rumus gaya vektornya ini. Kemudian kita mencari jawaban C.
Untuk C-nya, C kan syaratnya medannya kan harus nol, karena di sini medannya udah ada, jadi kita melawan medan yang udah ada. Jadi kita medannya tadi kan ini yang 18 bukan ya, yang 1850. Nah ini kayak ini. Out. Lanjut kita tulis di sini ya. Karena di sini kan vektor satuannya kan pasti ke kiri. Langsung aja kita masukkan persamaan K IT per R kuadrat. Langsung ini gini. Selanjutnya ini untuk I dari sini kita bisa memasukkan nilainya udah tadi ya, anggapannya 91 per 10 6 dikurangi PD per R kuadrat, R kuadratnya 2 untuk 2 per PD nya kan kita udah dapat PD yang 58 per 50. Ini jadi sama-sama ini I kali 10 pangkat 3. Ini kita tinggal pindah ruas. ID sama dengan 18 per 50 kali 4 kuadrat 10 pangkat 3 9 kali 10 pangkat 9, maka hasilnya adalah 36 per 225. Jadi titik E nya ini ada di 39. Kemudian kita cari nih E nya. Sorry, masih titik kali 10 pangkat 3. Karena di sini rumusnya tadi kan K I1 Y2, maka minus 9 20 10 pangkat 3. Jadi QE yang 9 per 20 kali 10 pangkat 3 kali 4 per 9 10 per 3, maka hasilnya adalah 2 per 5 10 pangkat 66 per. Jadi ini hasil akhir untuk C. Lanjut pada soal nomor 2. Sebuah rangkaian mesin mendatar dua kapasitor yang tersusun secara paralel, kapasitor A serba 2 hingga resistor dan sebagainya. Langsung saja di sini kita ketahui dulu
kita analisis dari nomor 2. Di sini kita temukan kapasitor A atau silinder, R1 nya 2 cm, R2 4 cm, Q 8 nt, K nya 2, L nya 1, B nya 3, R nya 2, R2 nya 6, Q nya 0,8. Nah, di sini kita disuruh mencari potensial dan kapasitansi masing-masingnya dari kapasitor A dan B. Dan B nya kapasitansi total dan energi totalnya. Langsung aja kita cari dulu dari kapasitor B. Untuk mencari kapasitor B kita harus tahu V atau potensialnya dulu. Jadi kita hitung potensialnya dulu. Untuk mencari potensial kita gunakan persamaan Q per 4 pi E0 dikali dalam kurung R2 dikurangi R1 per R1 dikali R2. Kita masukkan angkanya, dijumlahkan, lalu hasilnya 120 volt. Kemudian kita sudah menemukan potensialnya. Lanjut untuk mencari kapasitansinya, kita gunakan persamaan CP sama dengan Q per V. Q nya tadi kan 0,8, dan C kita ubah dulu jadi kolom, maka jadi 0,8 dikali 10 pangkatnya 9 per 12. Kita ubahkan jadi 0,8 dikali 10 pangkat 9. Nah, IP nya kan tadi kurang 120 volt, kemudian mesinnya adalah ini. Nah, lanjut kita mencari kapasitor A. Nah, kita kan di sini karena di sini kan kita bisa lihat ya, kalau dia itu 2 silinder. Jadi kita pakai persamaannya begini. V0 sama Q 2pi E0L dan R2 per R1. Untuk nomor 2, tidak bisa sesederhana itu, karena kita harus ngerti dulu angka-angka yang kita masukkan. Ini 0,8 dikali 10 pangkat minus 9. Tapi 30L itu 1. Kita bisa tulis seperti ini.
2. Tinggal aja P sama dengan P0 per K atau 2. Jadi kayak ini dibagi 2 aja, jadi hasilnya 49. Ini 91 volt. Kemudian kita mencari CA, kapasitor A, dengan persamaan kaki per V 0, teman-teman. Kita masukin dulu kakinya. A2 I0 8 per 10 kali 10 pangkat min 9, terus V0 nya 9981. Hasil perhitungan tadi ini ya. Terus didapatlah hasil ini. Selanjutnya kita mencari total. Total kapasitor total dengan menambahkan CA plus CB. CA nya tadi kan diperoleh ini, CB nya ini. Lanjut, hasilnya total C totalnya adalah 16,67 kali 10 pangkat min 11 F. Untuk E totalnya, jadi E total itu kita dapatkan dengan mencari EA plus EB. EA nya kita peroleh dengan persamaan 1/2 CP kuadrat sama dengan, kita masukkan 1/2 C nya ini, D nya ini dikuadratkan, maka hasil yang diperoleh adalah 1,99 dikali 10 pangkat min 7 C. Kemudian selanjutnya kita mencari EB nya. Untuk EB nya kita sama ya persamaannya dengan menggunakan 1/2 dikali CV kuadrat. 1/2 C nya berapa? 0, 67, 10 pangkat 11 ya, kali. Terus P nya berapa? Kita lihat lagi, PB nya 120. Nah ini ya, itu dikali 120 kuadrat. Selanjutnya maka yang diperoleh adalah maka di sini dapat kita simpulkan bahwa potensial dan kapasitansi pada masing-masing kapasitor. Potensial A itu 120 volt. Kapasitansi potensial B itu 120. Kapasitansi B itu 0,67 dikali 10 pangkat min 11 F. Untuk kapasitansi A itu 0,616 kali 10 pangkat min 9 F. Dan untuk potensialnya kan ada dielektrik ya, dari 99 yang dibagi 2, jadi hasilnya 49,91 volt. Lalu kemudian totalnya tinggal kita jumlahkan tadi seperti ini. Ini kapasitansi total, semua energi totalnya itu
kita jumlahkan kan dari EA nya ini 199 1,99 itu ditambah 144 per 3 kali 10 pangkat 7, maka yang kita peroleh adalah 2,47 dikali 10 pangkat 7 Joule. Untuk nomor 3, ya Allah capek banget, kita analisis gambarnya, langsung aja kita temukan. Diketahuinya ya seperti ini. Kita kerjakan dengan hukum Kirchhoff, persamaan 1, I1 plus I2 sama dengan I3. Jadi untuk lo pertama dari kiri dulu, kita masukkan nilai dari E5. Kenapa minus? Karena dia nggak searah. E5 dikurangi E1 tambah E4 sama dengan I2 R2 min I1 R1. Kita masukkan E5 min 11 min 6 tambah 8 kemudian 3I2 min 2I1, yang hasilnya menjadi min 11 kurang 6 ditambah 8, maka hasilnya adalah 9. Dan yang di belakang ini tetap ya 3I2 dikurang 2I1 tetap. Lanjut ke loop 2 yang bagian kanan, kita gunakan persamaan ya. Karena yang kanan ini E2 nya tidak searah, jadi dia negatif. E2 dikurangi E4 tambah E2 sama dengan 4I3 dikurangi 2I2. Kita masukkan E2 min 10 min 8 tambah 7 min 10 dikurangi 8 ditambah 7, maka hasilnya min 11. Dan ininya tetap di belakang sama seperti tadi, tetap di belakang. Ini tidak bisa langsung seperti ini, maka kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi kita 2 kali 2 persamaan 2 ini tadi, kita tulis ulang ya. Oh nggak bisa. Setelah kita 2 kali 2 persamaan 2 nya, maka diperoleh min 18 sama dengan 4I1 plus 6I2 ya, kali 2 semuanya ya.
Kemudian kita kurangkan dengan samaan itu sama dengan dikurang 7i dikurangkan 18 minus 7 nol dikurangi karena di sini negatif bertemunya jadi positif ya, jadi 3. Kita tetap tulis satuannya di 2. Jadi kita bisa simpulkan, kita tinggal pindah ruas. I2 itu sama dengan 7 per 13. Maka yang 9 sama dengan 3. Yang 7 per 13 dikurangi 2i1. Jadi min 9 sama dengan 21 minus ya, gini. Ini tinggal kita kalikan 21 karena plus sama min hasilnya min, jadi 21. Terus per 13 nya tetap, ini nggak usah dikurung. Kemudian 13 2 ini tadi kita jelaskan. Lanjut, berarti kita bisa cari I1 nya min 21 per 13 kemudian kita kurangkan I1 minus, kita pindah ruas ya, ini antar kurangnya dari sini I1. Kemudian maka ingat untuk I1 itu plus I2 itu sama dengan I3. Jadi kita bisa ambil bahwa
itu IN, EN, sama dengan 1, jadi untuk diketahuinya nomor 3 adalah sebagai berikut. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Lanjut kita bahas beda potensial antara titik A dan titik E. Sebelumnya kita hapus dulu. Kita gunakan rumus BAE sigma UR kurang. Oke teman-teman, kita gunakan persamaan ini untuk mencari 3B. Jadi kita masukkan dulu nilainya. I sampai satunya 2, maka kira-kira kepikiran.
3B kan kita cari beda potensial titik A sama titik E. Nah terus kita kan pakai persamaan ini tadi, terus kita tinggal ambil komponen arus I1 tadi, yaitu 9/3, itu dikali hambatannya R1 yaitu 2, jadi tinggal kita tambahkan seperti ini, 6/13 kali 2. Jadi perkalian silang aja. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga ini dapat mendapat tambahan nilai, mungkin bisa menambahkan batas nilai maksimal ya, insyaallah. Dan saya berharap seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.